bener ya. Kalau salah kita Iya, coba cek lagi ya. oke. Oke, kita simulasikan ya. Kita waktunya kita hitung dulu, hitung dulu. 3, 2, 1 Dua, bunyinya satu. adalah Bang Pandorans, ready to launch. welcome buat teman-teman gua yang hari ini nontonin video gua sekarang. Nah, ini paling cuma bisa ngeliatnya dari apa ya? Dari video rekaman ya. Karena kalau misalnya pada joinan rame semua. Padahal ini forumnya privasi sebenarnya gitu. Ya nggak apa-apa lah. Oke, sebelum kita mulai kita berdoa dulu dengan baca Fatihah. Semoga sharing kita bermanfaat dan di hari yang mulia ini di bulan keberkahan bulan Ramadan puasanya lancar ya. Dan semoga ya apa yang kita jalani di sehari-hari ini bisa memberikan kebaikan lah buat masa depan kita semua masing-masing. Ya kita berdoa dulu Al-Fatihah. Amin. Oke, langsung aja kita langsung main ke apa namanya Tinkercad ya. Ya Raf ya. Iya, betul Oke, sekali. Tinkercad ini kan sharingnya kelihatan nggak ini? Kelihatan kok? Kelihatan, gue. Oke, good. Iya. Oke, sebelum kita masuk, kita mau ini dulu. Kita mau menyapa-nyapa dulu ceritanya walaupun nggak ada orangnya. Oke, jadi kenalin dulu buat teman-teman yang baru nonton video kami, Bang Pandoran sekali ini. Ini adalah konten yang eksklusif banget ya, karena kebetulan saya di sini kan membuat konten kreasi gabut yang ada hubungannya dengan elektronika. Sedikit flashback aja ya, ini tuh kami kan alumni dari S1 Pendidikan Fisika UNJ. Nah, yang mana salah satu mata kuliahnya itu ada namanya tuh elektronika. Ya, namanya aja elektronika berarti ada hubungannya sama main alat listrik ya kan. Kita main baterai, kita main resistor, kita main transistor, kapasitor, dioda dan segala macam. Dulu ada praktikumnya. Yang mana praktikumnya itu ya kita pasti akan bersentuhan dengan ya alat-alat tadi. Itu adalah ya ada baterainya, resistornya, dan ada salah satu benda yang menjadi pembantu agar rangkaian bisa teruji, yaitu adalah breadboard. Nah, kali ini kita bersama Ibu Rafa yang lagi ngejalanin S2, itu kita membahas tentang how to create a circuit by Tinkercad ya. Ini simulator ya sebenarnya teman-teman. Tapi nanti kalau misal simulatornya bagi kalian bermanfaat mungkin bisa dicoba sendiri gitu. Nah, kali ini kita mau tahu dulu dari Ibu Rafanya sendiri terkait mata kuliah yang Bu Rafa ambil yang berhubungan dengan Tinkercad ini. Boleh diceritain sedikit gak? Oke, boleh. Terima kasih Good, Pak ya. Sando ya. Jadi sebenarnya saya lagi S2 itu ada mata kuliah instrumentasi. Jadi saya kan basicnya kan pendidikan sama kayak Pak Sando, tapi ketika masuk ke S2 ini mungkin memang lebih advance gitu yang dipelajari. Jadi sebenarnya sudah agak-agak lupa karena kan waktu S1 elektronika itu cuma satu matkul ya Pak, sama ada praktikumnya juga cuma satu matkul dan kita jarang bersentuhan dengan alat-alat seperti itu. Nah, sekarang ada matkul instrumentasi ini diharapkan kalau dari matkul yang saya ambil itu tuh bisa menghasilkan alat untuk praktikum di sekolah menengah seperti itu. Jadi instrumentasinya ini mungkin diawali dengan menggunakan breadboard karena kan nanti pada akhirnya harus mensolder atau apa. Nah, jadi kan nggak bisa serta-merta langsung menggunakan alat aslinya. Jadi harus menggunakan simulasi dulu, makanya menggunakan Tinkercad seperti itu. Jadi yaitu dengan output menghasilkan alat praktikum, diharapkan kita juga bisa merangkai dengan benar gitu. Jadi tanpa membuang-buang barang, buang bahan kalau misalnya salah. Ya begitu sih Pak. Oke, Mungkin dari ada saya. lagi udah. Ya sip. Ya, betul ya. Jadi bahasa sederhananya adalah try dulu sebelum kita build langsung gitu ya. Kita try dulu. Karena takutnya kalau main rangkaian-rangkaian pengen nyodel-nyodel aja kalau hasilnya jelek kan susah ya. Udahlah alatnya rusak gitu. Apalagi misalnya pakai transistor gitu. Salah ngerangkai, salah tegangan bisa kebakar gitu. Nah, Betul betul. makanya ada simulatornya. Nah, simulator salah satunya adalah Tinkercad ya. Sebenarnya simulator
sirkuit-sirkuit begini tuh banyak macam-macam ya. Dulu saya juga pernah nyoba, bukan nyoba sih, pernah lihat ya, tapi nyoba belum. Tapi dengan ada Tinkercad ini ya, buat kalian-kalian yang lagi belajar tentang elektronika, apalagi kelas 10, kalau kurikulum Merdeka kan ada materi energi terbarukan, itu bisa kita simulasiin pakai Tinkercad, karena di sini tuh sumber catu dayanya nggak cuma baterai teman-teman, yaitu ada lagi yang lain, yaitu panel surya. Ada panel surya di sini. Jadi nanti kalau mau nyoba-nyoba nyalain tegangannya nggak harus pakai baterai, panel surya juga bisa. Dan panel surya itu keuntungannya adalah pastinya bisa ngatur intensitas cahaya gitu. Nah, oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung ke tutorialnya aja ya. Karena ini tuh namanya, kalau mau ngerangkai itu kita pakai breadboard. Nah, jadi kita harus bisa dulu memahami apa sih fisik dari breadboard itu sendiri. Oke, pertama sebelum kita masuk ke sirkuitnya, kita pahamin dulu. Saya pengen tahu nih, kan Bu Rafa S2 gitu. Di sini harusnya yang jelasin Ibu Rafa, bukan saya gitu. Saya tuh cuma kepengen tahu Bu Rafa ini nguasainnya di mana-mananya gitu aja sih. Ya Bu Rafa ya. Ya, nggak Saya juga apa-apa. masih belajar, Pak. Ya nggak apa-apa, saya juga belajar ini. Jadi ya apa ya, yang S2 bisa lebih layak buat lebih banyak jelasin gitu. Oke, sekarang ada pertanyaan pendahuluan. Kalau gitu saya emang nggak nanya ke Pak Fando. Ya iya sih, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuma apa ya? Nanya dulu lah, kan nggak mungkin ya saya tunggu jelasin semua. Masa yang nanyanya nggak tahu gitu. Iya bener. Ya bener kan ya. Iya. Iya, karena yang S2 tuh penguasaannya lebih tinggi. Nah, sekarang coba saya pengen tahu deh, apa yang Bu Rafa pahamin terkait breadboard itu sendiri, coba. Oke, jadi mungkin Ah, kalau lihat dari gambar yang Pak Fando share, breadboard ini nih. itu kan ada banyak ya titik-titiknya. Sebenarnya mereka tersambungnya itu tersambung vertikal ke bawah. Jadi dia satu ke bawah itu dia tersambungnya bisa jadi paralel gitu. Nah, kalau misalnya mau disambung seri mah ke samping gitu, ke samping tapi diletakkan di kaki-kaki yang sama gitu. Nah, misalnya dia mau lompat nih di antara ini kan di tengah-tengahnya ini ada jarak gitu ya, itu harus diberikan jumper atau mungkin eh, kaki-kakinya tuh di salah satunya di ujungnya jadi satu rangkaian tuh nyambung gitu Pak. Sama mungkin komponen-komponennya sih yang sering digunakan mah pastinya resistor, LED, kemudian saklar, potensiometer, kapasitor gitu. Ya, Itu oke. sih Pak. Iya. Ya, itu aja ya. Mantap. Oke. Ya, itu terkait tentang breadboard, atau dulu kita nyebutnya protoboard ya. Sama sih sebenarnya breadboard protoboard. Oke, saya cuma jelasin dikit aja. Jadi breadboard itu macam-macam. Ya, mungkin yang di pasaran mungkin pernah ada yang lihat. Ada dua macam breadboard sebenarnya. Ada yang breadboard biasa, yang mana nih ya? Yang breadboard mini, ya yang kayak gini. Yang kayak gini mah breadboard mini, yang sebelah kanan. Kalau yang ini namanya breadboard catu daya. Breadboard catu daya atau breadboard yang sudah ada fasilitas pemisah untuk baterainya. Makanya kali ini kita mau memperlihatkan bagaimana Rafa ngerangkai rangkaian di breadboard itu. Nah, sekarang nggak usah kita contohin terlalu lama. Nah, sekarang kita mau lihat dulu rangkaian aslinya gimana. Nah, sekarang coba saya mau tanya dulu, Rafa bisa share screen nggak? Sepertinya nggak bisa sih Pak, Kenapa? karena laptopnya sedang ada running sesuatu juga. Ini agak berat makanya. Oh, Iya betul. kayaknya lagi banyak yang running kali ya. Lagi ada eksperimen juga soalnya Pak. Jadi Oh ya ada ya ya masih ya. sambil Oke running Bu, iya. oke oke. Karena Bu Rafa lagi ada ini, jadi mau nggak mau back to saya berarti ya. Tapi gini Bu, nanti jangan saya yang bikin rangkai semua ya. Iya sip sip sip. Iya, karena saya Ini itu insya Allah cuma sebentar lagi runningnya selesai sih Pak. Jadi mungkin bisa. bisa. Oke, berarti nanti untuk pendahuluan pertama ya saya dulu yang apa yang ngesimulasi dulu ya.
Iya, boleh. Oke, sebentar ya, izin stop share dulu karena kita mau buka apa namanya? Kita membuka dulu rangkaian yang ada di sini mana ya. Tar dulu, sabar. Oke, jadi teman-teman, dalam rangkai ini ada apa namanya? Ada sirkuitnya dulu. Mungkin kalau kalian masih SMA pernah belajar listrik di kelas 12 kalau di SMA ya. Kalau SMP mungkin kelas-kelas 9 gitu kan kalian udah belajar tuh rangkaian seri, rangkaian paralel dan ya komponen-komponennya segala macam tuh ada gitu ya. Nah, kali ini kita bakal bahas dulu. Nah, kita perhatiin dulu. Nah, ya. Nah, sekarang kita coba share ulang. Ini adalah rangkaian yang di-share sama Ibu Rafa ke saya nih. Nah, kita lihat. Nah, ini bener ya? Bener nggak ini rangkaiannya? Betul, Pak. Yes, betul ya ini. Nah, sebelumnya Bu Rafa sendiri pernah ngerangkai di breadboard nggak? Maksudnya untuk rangkaian yang sederhana gitu. Misalnya baterai, lampu, sama resistor kayak gitu doang pernah nyobain nggak? Atau langsung Kalau itu ini? sih pernah sih, Pak. Kalau yang sederhana banget gitu ya. Tapi kalau mungkin dipasang buzzer, dipasang potensiometer, transistor belum pernah. Belum, oke. Sama IC 555 belum juga. Iya, sebenarnya juga masih belum paham Belum, banget sih. oke. IC Ya. 55 itu untuk apa? Ah, betul. Oh, belum tahu juga IC 555 buat apa gitu. Belum tahu. Belum sempet searching, Oh, Pak. belum ya. Kali gitu kan ada kuliah yang ngebahas tentang elektronika dijelasin nih IC 555 buat ini gitu. Oh, belum ya. Oke, cuma FYI aja, mungkin kalau salah mungkin bisa dicari sendiri. Jadi IC 555 itu namanya aja IC timer ya. IC timer tuh ya gunanya ya namanya aja timer, jadi buat penjeda waktu gitu. Makanya salah satu praktek yang cocok untuk mencoba simulasi pakai IC 555 adalah membuat flip-flop. Nah, lampu yang flasher kalau nggak salah namanya. Yang kedap-kedip kayak lampu di apa tuh di rel kereta tuh. Nah, itu bisa pakai IC 555 kalau yang kecil. Tapi kalau lampu kedap-kedip yang kayak di rel kereta, di palang kereta tuh nggak mungkin pakai IC 555 doang, nggak mungkin. Nah, itu ada IC-nya sendiri gitu. Nah, oke, sekarang kita coba perhatikan dulu. Coba, Rafa boleh jelasin nggak ada apa aja sih di rangkaian ini kira-kira gitu? Itu ada resistornya, kemudian ada fototransistor ya, kemudian ada ada transistornya, Ada. kemudian ada kapasitornya, kemudian ada IC 55. Kemudian kalau yang digambar ini ada LS1, sebenarnya itu diganti jadi buzzer aja gitu kalau Buzzer, yang mau saya buat gitu. Yes. Oke, yang terakhir itu buzzer ya, buzzer ya, bukan buzzer Delmono, bukan. Ini buzzer, emang buzzer bener, emang buat bunyi gitu. Namanya aja buzz gitu, artinya dia bisa ngasih getaran bunyi gitu. Jadi ternyata saya pikir ini saklar, nggak taunya ini buzzer gitu ya. Jadi nanti ketika dirangkai itu ada bunyinya. Nah, setelah saya coba-coba tuh sebenarnya bunyinya ada, cuma kalau cuma ngerangkai doang bunyinya sebentar. Nyala mah nyala, serius. LED-nya aja nyala, kan katanya rangkaian ada LED-nya nggak nyala, nggak dipakai kan ya? Katanya ya. Iya nggak, Bu? Yang R1 sama LED 2-nya Nggak dipakai kan. Tapi saya sengaja iseng nambahin tapi tetap nyala gitu. Tapi ya kita lihat dulu, yang penting bukan masalah nyala apa enggaknya, tapi cara ngerangkainya. Oke, sekarang kita langsung tutorialnya aja, nggak usah banyak basa-basi ya. Oke, sekarang coba saya mau tanya sama Bu Rafa dulu, apa dulu komponen yang harus dipasang? Nah, kalau saya kan masih belum familiar, Pak. Kalau saya tuh lihatnya dari kiri gitu. Jadi R2 dulu saya pasang, habis itu baru ke Oh, iya ya, gitu. Kalau saya boleh, masih boleh. mikirnya Kita gitu. pengen tahu aja cara orang memandang breadboard itu kayak gimana gitu. Dari rangkaian. Boleh terserah orang aja mau bagaimana boleh. Padahal rahasia unik dari memasang breadboard Kalau saya sih adalah pasti dari kiri gitu sih, Pak, kalau saya lihat. iya, nggak apa-apa.
Dari kiri gitu, dari kiri kanan gitu ya. Iya betul. Oke, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu memang rahasia, cara orang mandang beda-beda. Tapi sebenarnya ada rahasia bagaimana sih cara memasang di breadboard. Nah, apa yang harus dilakukan? Pertama, di mana-mana kalau memasang di breadboard, pasang dulu baterainya. Nah, oke. Oke. Iya, pasang dulu baterainya. Jangan yang komponen lain dulu, jangan. Oh, siap. Kalau saya sih saranin itu baterai dulu yang gampang. Kita coba praktekin baterainya 9 volt ya. Ya enggak? Betul. Ya 9 volt. Ini. Ini 9 volt kan. Nah, 9 volt ini kalau saya biar terlihat lebih manis. Nah, ini di rotate dulu. Oke. Ya kan? Ini. Nah, terus Bu Rafa coba lihat dots yang 2 baris ini, coba lihat. Nah, ini kelihatan yang horizontal. Oke, iya. Oke, sekarang saya tanya, ini gunanya buat apa? Itu untuk nyambungin. Sebentar Pak, punten. Coba diperhatikan dulu breadboardnya. Ada apa sih di situ? Nah, ini yang unik dari breadboard yang satu ini. Beda sama breadboard mini yang saya beli. Kalau yang saya pahami sih itu kan untuk menyambungkan ke satu daya ke sumber tegangan yang positif negatif kan. Nah, jadi mau dipasang kemanapun itu sebenarnya sama aja gitu lurusnya gitu. Maksudnya beda sama yang bawah. Kalau bawah kan dia nyambungnya ke bawah. Kalau yang untuk plus minus power supply atau sumber tegangannya itu baru ke horizontal. Horizontal ya. Ya sebenarnya mau dipasang di sini, mau pasang di bawah sama aja. Cuma kan kadang-kadang orang suka keder kalau nggak tahu barang ya kan. Betul. Jadi main pasang aja gitu. Iya nggak apa-apa. Memang juga orang baru. Saya juga pertama kalinya nyentuh ginian juga pasti bingung gitu. Tapi setelah dipelajari morfologinya, oh gitu. Oke. Sekarang pasang dulu baterainya. Mungkin Rafa udah nyoba, ini kan ada positif, ada negatifnya. Negatif. Nah, sekarang coba saya mau nanya, yang positif pasangnya kemana? Positif ya ke positif juga Pak. Yes, betul ya. Positif ke positif begini. Bener nggak? Iya. Ya, yang negatif juga kasih negatif. Nice, begini kan? Iya. Nah, kalau ini saya biasanya suka rubah warna dengan cara menyesuaikan. Ini kan positif biasanya merah. Ganti merah. Nah, yang ini warna hitam, betul. Biasa hitam. Nah, begini kan. Oke. Nah, berarti kalau untuk baterai paham kan? Oke, siap Pak. Udah ngerti ya. Kalau untuk baterai ya kita semua harusnya udah understand lah. Ini karena ini yang paling dasar. Pasang baterai dulu. Tapi kalau mau pasang baterainya belakangan boleh. Tapi kalau pasang baterainya belakangan yang ada mungkin bingung. Karena kan di mana-mana kalau ada namanya rangkaian dimulai dari satu daya kan. Satu daya ngalir baru masuk rangkaian entah seri entah paralel atau dia lewat resistor apa baru balik lagi ke satu dayanya, baterainya gitu. Makanya apapun yang terjadi mulai dari baterai. Sama kayak orang main balap, ya enggak? Balapan dari start, muter kemana tahu, balik lagi ke start lagi. Iya, makanya kalau ngelihat rangkaian ini dimulai dari baterai, jangan dari komponen dari kiri ke kanannya itu enggak. Karena kalau dari kiri ke kanannya tuh kamu pusing. Iya, siap. Pusing Bu, gitu. Paham nggak kira-kira? Paham. Makanya kalau ngelihat ini dia harus sering nonton Cars makanya. Biar ngerti lah, bercanda. Biar nggak kaku ya. Oke, berarti baterai udah paham lah ya. Oke, next. Abis baterai berikutnya jangan yang mudah-mudah dulu. Berikutnya adalah nih, ada komponen yang agak asing di mata kita. Kira-kira apa komponennya? Si ICC 555 itu. Nah, benar. Kita menemukan teman baru ya, yaitu adalah IC 555. Nah, ini masangnya nggak bisa sembarangan. Nah, coba saya mau tanya. Sebentar dulu ya, bentar. IC 555 ya. Nah, IC 555 saya tanya, boleh nggak masangnya begini?
Nah, kalau itu saya belum paham, Pak, Belum sebenarnya. paham, oke. Iya, Belum belum paham paham ya. saya. Oke, sekarang gini dulu. Karena Rafa belum paham, makanya kita berpikir kritis aja dulu ya. Ya nggak, Raf? Oke, oke, sip, sip. Oke. Kan kalau kita sebagai guru tuh harus bisa kritis ya. Apalagi ngajarin muridnya harus bisa kritis. Oke. Betul. Sekarang saya mau tanya, kenapa ini nggak boleh dipasang begini coba? Apa yang menurut oke. Rafa aja? Kalau menurut saya berarti ini kan IC 555 itu kan ada sebentar saya sama search juga IC 555 sebentar Pak. Ini kan ada beberapa, saya nggak tahu bahasa itu apa, output atau apanya, dia ada reset, ada out, ada ya, mana ada power gitu kan. Yeah. Nah itu kalau dipasang kayak gitu tuh berarti dia jadi paralel atas bawah gitu ya Pak ya? Iya, betul. Ini kalau masangnya begini jadinya parah. Ini nyambung atas bawah jadinya. Iya, oh iya. Ya, sementara kan kaki laba-laba ini ada fungsinya sendiri-sendiri. Dia nggak bisa semerta-merta. Misalnya power ya atau VCC kan. VCC bener nggak? Iya. Ya, power nggak bisa disatuin sama ground. Tergantung rangkaiannya gimana, karena nggak semua IC 55 tuh nyambungnya ke sini semua, belum tentu gitu. Terus discharge nyambungnya sama trigger belum tentu juga. Betul. Nah, threshold nyambung sama ini belum, sama out belum tentu. Ada lagi control voltage nyambung sama reset belum tentu juga. Makanya kalau Ibu Rafa perhatiin di Google Image ya kan, ya nggak? Itu orang masang IC 55 di sini tuh, di atas seberangan. Biar apa coba? Ya biar nggak nyambung sih Pak, maksudnya ya biar nggak nyambung. Biar apa? Biar dia punya jalurnya masing Iya betul. Ya nggak? Iya. Oke, betul. Nah, itu yang paling utama, yaitu ada pasang IC 555. Oke, sekarang kita balik ke sirkuit. Nah, sekarang Bu Rafa perhatikan ya. Kenapa Bang Pando di sini masangnya catudai di sini bukan di dalam, untuk mempermudah di dalam rangkaian. Coba perhatikan. Ini kan satu node, bener ya? Iya, betul. Ini satu node nih. Satu node, dan ini satu node juga. Ya. Oke. Bener nggak? Iya. Benar ya. Kenapa satu node? Karena di jalur di baris ini nggak ada komponen lah. Komponen lain. Kalau ada komponen bukan satu node lagi, udah beda nodenya. Oke. Ya kan? Apapun sebelumnya saya tuh masih bingung. Kalau ngeliat gambar ini nih, misalnya anggaplah saya ngomong R2 gitu Pak. R2 itu tuh nyambung ke positif baterai, kemudian nyambung juga nggak ke R3, nyambung juga nggak ke IC 555. Maksudnya saya belum tahu siapa nyambung ke siapa gitu. Oke, good. Ini pertanyaan yang sangat unik, makanya perhatiin ya. Jawaban ini akan terjawab di penjelasan saya selanjutnya. Ya. Perhatiin ya. Karena ini satu node memang nyambung, tapi nyambungnya itu sebagai cabang. Oke. Cabang, karena ini kan semua ini cabangnya dari positif baterai. Ya enggak? Dari VCC kan? Iya. Bukan ground. Kalau ground negatif ya. Iya. Yes. Nah, ini yang V2 ini nyambung sama R3 sama apa ini namanya? Reset sama VCC. Nah, ini biar nggak bingung, caranya adalah ini barisan node atas kita harus definisikan ke dalam breadboard itu sebagai barisan yang merah, ngerti nggak? Oke. Nah, jadi ini kan barisan merah nih titiknya udah banyak nih. Iya. Nah, sekarang kita ambil contoh. Coba Bu Rafa sebutin Bu Rafa sebutin node mana yang langsung nyambung ke IC 555. Berarti yang ke IC 55 itu ada R3 ya Pak? R3-nya itu kan No. R3 mah resistor dulu dong. Gimana? Jadi pertanyaannya apa? Jadi dengerin. Nih, jalur mana yang dari node VCC ini langsung nyambung ke IC-nya? Node
Atas Iya. yang atasnya itu Ini Pak. jalurnya jalur mana nih? Maksudnya saya gini. Ini kan ada jalur nih. Kalau ini kan lewat resistor dulu, ya kan? Ini resistor dulu. Ini resistor dulu. Nah, ini langsung nggak? Langsung. Nah, itu maksudnya. Oh. Iya, oke. jalur mana? Jalur mana nih yang dari VCSN, ini dari node ini yang langsung nyambung ke IC-nya. Berarti yang jalur 4 sama jalur 8 itu ya Pak ya? Nah, itu jalur 8-nya IC ya. Oke, berarti nanti dari baris merah ini nih yang ini, ya you can see ya. Iya. Nah, itu nanti ada 2 jalur, satu nyambung ke reset, yang satu nyambung ke Voltage VCC, apa itu ya berarti yang VCC ya? atau power kalau di sini. Oke. Nah, berarti caranya ini kita ambil misal warna merah, coba cari mana yang power. Nah, Itu oke. ya kan? Nah, Iya. kemarin di gambar yang Bu Rafa udah share, itu saya perhatiin kaki IC sama jumper disatuin lubangnya. Kaki IC sama jumper saya Nah, satuin sebentar Pak. coba Bu Rafa perhatiin di chat yang pernah di share ke saya, yang Bu Rafa pasang. Oke. Iya. Betul. Betul ya? Iya. Nah, itu sebenarnya ya boleh aja. Cuman kalau diaplikasiin ke yang asli mah rusak dong ininya breadboard ya ntar. Iya. Makanya orang-orang biasanya naruhnya di selagi masih satu jalur dipasangnya di situ nih. Kita ambil contoh ya. Orang biasanya kalau masang itu langsung strike ke bawah begini kan. Iya. Harusnya jangan. Harusnya Oke. dikesampingin dulu. Begini. Set. Nah, tuh. Kenapa coba? Nah, sebenarnya sama aja kan dia. Sama aja iya, tapi Dia saya nyaranin paralel. begini. Kenapa? Belum tahu Pak, kenapa harus Tahu. dibelokin gitu, belum tahu Pak. Caranya sederhana, biar lubangnya kelihatan. Oh, makanya Iya. saya selalu bingung karena kan saya tahu nih maksudnya breadboard itu biar nggak usah pakai banyak solder, nggak usah pakai kabel yang banyak gitu kan. Tapi kok gambar saya tuh banyak banget kabelnya, terus jadi bingung ini masuk ke lubang yang mana gitu. Oh, Iya. paham. Iya, makanya dibikin ini tuh biar apa? Lubangnya kelihatan. Takutnya kalau misal kenapa? Iya bener, lanjutkan Pak, silakan Pak. Lanjut ya. Nah, ini makanya dibiarinnya tuh melengkung begini kan. Takutnya kalau langsung strike begini nggak kelihatan lubangnya. Oh, iya Oke. bener. Iya, makanya dikesampingin dikit, ditaruh agak tengah. Itu Oke. kok saya ya, tapi kalau mau orang mau masangnya mau gimana terserah dia gitu ya. Cuman Oh iya nggak bener kita bener. cuman nanti kita pakai Tinkercad takutnya kalau langsung strike begini terhalang lubang nggak kelihatan, bingung. Oh iya betul. Ini apa namanya, power udah ya, power udah nih. Ya, habis power apa tadi? Oh yang jalur 4 ke reset berarti. Reset ya, reset. Nah, reset berarti bikin lagi, coba cari reset yang mana? 1, 2, 3, bukan. Nah, ini. Nah, oke. Oke. Berarti kita tarik lagi dari jalur positif Jalur. baterai. Mm-mm. Nah, ini misalnya kita ambil di sini lah biar agak bervariasi. Oke. Tarik. Kok pastikan ini di tengah-tengah, gini kan? Iya. Nah, gini, set. Nah, tuh. Oke. Ya nggak? Nah, Oke. ini kita baru melakukan pemasangan ke VCC dan reset. Oke, yang ini ya. Oke, Bu Rafa bisa pahamin nggak kira-kira yang ini? Ya paham Pak. Paham banget ya. Iya. Kalau penjelasan saya harusnya ya dikit-dikit paham lah gitu. Kalau pakai gini. Oke. Oke, selanjutnya kira-kira komponen apa yang mau dipasang? Kira-kira Nah. aja. Kalau maunya apa? Kalau saya masih berpikirnya pasang resistor dulu karena paling kelihatan Pak. Oh, resistor dulu ini. Boleh ya, orang berpendapat terserah orang lah ya. Kita nggak usah mengkomen apapun lah, pokoknya ya suka-suka orang lah. Apa resistor ya, benar? Ya. Oke, boleh. Resistor 2 sama resistor 3. 3. Oke. Resistor karena ini komponennya nggak boleh terlalu nyambung-nyambung banget, jadi kita usahain agak jauh dikit gitu. Oke. Ya, agak jauh. Tapi kalau Anda beli yang versi asli mah kok agak deketan mah terserah orang lah ya. Tapi karena ini simulator jadi kita bikin agak jauh. Kayak apa resistor ya.
Iya. Sorry. Ini malah disimulasiin. Sorry. Pak Punten, saya ternyata ada besaran-besarannya itu, besaran komponennya. Mungkin saya kirim sekalian gitu ya. Oh, ada besaran, Ada. maksudnya. Nah, itu yang penting. Ada besarannya. Iya, sebentar Pak. Oh, ada. Oke, sebelumnya disclaimer dulu sebelum kita lanjutkan. Jadi, namanya juga sistem, jadi nggak selamanya sesuai dengan harapan. Dibilang nyala atau enggak, kadang-kadang gini. Giliran dicoba di simulasi nggak nyala, giliran di simulasi yang lain ada yang nyala, giliran dicobaan yang asli malah nyala gitu. Jadi kita nggak bisa bergantung sama nyala apa enggaknya alat. Yang penting cara masangnya bener gitu. Betul. Iya. Oke, yang penting cara masangnya benar. Kalau nyala apa enggaknya, ya itu mah urusan simulatornya gitu loh. Nanti kan pihak sana juga bisa lebih mengerti. Oh, bener gitu. Oke, kita lanjut ya. Resistor, betul ya. Iya. Resistor. Nah, ini kita nggak perlu langsung merah begini, nggak usah. Kecuali kalau resistornya mau taruh di dalam. Tapi kalau saya maunya kabel merah langsung diwakilin oleh resistor begini. Tuh. Oh, berarti langsung matinya ke tempat yang itu ya. Iya, jadi resistornya, jadi dari sini yang harus kabel merah langsung diwakilin oleh kaki resistor. Kaki resistornya. Buat nyebrang, ngerti? Siap. Oke, sorry, maaf. Nah, ini kita Ctrl C, Ctrl V, yaitu nanti kalau besaran-besaran ohmnya bisa disesuaikan secara pribadi ya. Iya. Ini 2 resistor ya, kita sudah bisa lihat. Ini R2 ini dan R3. Ya. Nah, berhubung R3 dekat sama IC, jadi mungkin bisa saya geser sedikit deh ini biar agak dekat. Nah, ini misalnya. Sekarang Bu Rafa mau jalur yang mana? R2 apa R3 dulu? Kayaknya R3 dulu deh Pak, pesan ke IC-nya dulu. Oke, R3 langsung ke IC. Ini ada IC ya. Iya. Sekarang saya mau tanya. Ini R3 kan? Iya. R3, setelah R3 ada jalur kemana? Berarti jalur 3 itu ke discharge itu ya? Discharge ke, biasanya 6 juga ke threshold. Kemudian ke kapasitor 2, C2. Oke, betul. Sekarang saya tanya dulu. Kira-kira nyambung gak sama R4? R3 enggak. Yes, kenapa enggak? Nah, itu saya belum bisa jelaskan, tapi saya tahu Pak itu nggak nyambung. Iya, itu aja trigger. Pasti nggak nyambung nih sebenarnya. R4 nyambungnya ke trigger aja, sama ke ini. Ke trigger. Kalau ini transistor. Iya benar. Ini kalau nyambung harusnya sama kayak ini nih, ada titik merahnya. Nah, iya. Nah, udah gitu doang, saya cuma nanti. Iya kan nggak apa-apa kan. Ini guru kalau nanya murid harus begitu. Pertanyaan remeh dikeluarin. Iya. Lah iya, biar nalarnya jalan gitu. Ya bener ya. Betul. Sekarang saya mau tanya, ini 1 node apa 2 node kira-kira? 2 node berarti Pak. 2 yakin? 2 apa 1? Aduh, saya katanya 2 sih Pak. 2 karena titiknya 2 gitu. Titiknya 2. Enggak, ini 1 node. Oh. Kenapa 1 node? Karena jalur yang ini nih tidak ada kompo. Nih. Oh. Iya, jadi ini 1 kompon, ini 1 jalur, 1 node nih. Lihat dulu yang atas. Oke. Ya, selagi nggak ada komponennya ini 1 node namanya. Iya. Dulu juga inget banget tuh waktu kita LK ya sama Bu Dewi kalau nggak salah. Nah, itu pernah dijelasin, ini 1 node apa 2 node gitu. Kita juga awalnya ngira 2 node gara-gara titiknya 2 gitu. Iya. Iya enggak? Iya benar, saya lupa itu Pak. Padahal yang ini 1 node, kenapa? Karena ini nggak ada komponennya. Karena nggak ada komponen dibilangnya 1 node, dibilangnya tuh 1 node, iya. Oke. Ngerti? Siap. Nah, berarti ini nanti kalau diaplikasikan ke breadboard jatuhnya bisa satu kolom. Nah, 1 kolom untuk 1 node gitu, ngerti nggak kira-kira? Kebayang? Mungkin coba dipraktekkan dulu Pak. Oke, kita praktekin ya. Oke, R3 R2 R3 nih yakin? Ya, R3 dulu. Oke, R3 ya. R3 Suzuki berarti, nggak bercanda. Ya, R3 ketawa kan Suzuki ya berarti. Oke, R3 nih berarti kita mainkan di sini. Nih ya.
resistor yang ini, ngerti? Ini ya. Iya. Nah, artinya karena kakinya udah di sini, berarti ini udah node yang kita pakai, yang di sini. Oke. Ya, di kolom berapa nih nggak tahu nih. Nanti kalau breadboard asli mah ada 1, 2, 3 nya gitu, tapi ini nggak ada, nggak apa-apa lah. Nah, ini kakinya akan bercabang ke arah apa ini? Discharge ya. Discharge sama Threshold. oh, terus satu lagi apa? Kapasitor 2. Yes, betul. Satu lagi kapasitor 2. Nah, sekarang kita sambungin dulu ke discharge. Oke, di mana nggak discharge? Kita lihat dulu. 1, 2, ini. Itu, ya. Discharge. Nah, ini karena udah di dalam, kita nggak pakai merah hitam lagi. Kita misalnya ganti warna biru misalnya. Ya, Bu Rafa mah bebas mau warna apa gitu. Yang penting nyambungnya benar. Nah, ini dari sini berarti ini satu jalur kan, satu node kan. Nah, ini kita mungkin tarik dari sini misalnya sorry. Ini benar kan, taruh sini. Set. Nah, gitu. Ulang. Ini ketarik. Iya. Ini nggak sengaja keklik di sini. Dah, sini aja gitu. Oke. Ini saya tambahin dulu kelengkungannya. Bentar. Salah klik ini. Nah, ini. Ya, gitu. Oke. Jadi ini R3 loh ya. Iya. Kalau mau kita namain nih resistor 3. Nah, ini resistor 2. Nah, oke lah, udah ada R2, R3 aman berarti. Nah, dari ini R3 terus nyambung ke discharge. Nah, dan nyambung kan ini kan? Oke. Nah, habis itu nyambung kemana lagi tadi? Ke threshold. Nah, sekarang threshold di mana? Tret. Bukan atas berarti. Nah, sebelahnya. Oke. Threshold ini sebelahnya. Nah, karena threshold ini nyambungnya dari dari R3, berarti kita sambungin juga. Set. Nah, ini sabar dari sini nyambung. Baru ke threshold. Oke. Itu udah nyambung. Jadi yang satu ini yang atas ini udah nyambungnya ke discharge. Satu lagi nyambungnya ke threshold. Oke. Habis itu kita nyambung kemana lagi coba? Ke kapasitor 2. Ya, kapasitor 2. Pertanyaan saya, kapasitornya kapasitor biasa atau polarizer? Kalau dari gambarnya sih yang biasa sih Pak, karena kalau polarizer kan ada kutubnya. Yes, betul banget. Ya, yang biasa ya, yang polarizer, bukan yang polarizer. Nah, berarti kapasitornya yang bulat atau yang tabung? Yang bulat, Pak. Yang bulat ya, benar. Di sini soalnya ada dua, ada kapasitor biasa sama kapasitor yang polarizer, yang berkutub ya. Nah, berarti kita pakai yang bulat, yang ini bukan yang bawah ya. Iya. Kita pakai yang bulat. Nah, ini terkait komponen ini kadang-kadang karena ada yang besar kayak buzzer, itu kadang-kadang suka menghalangi apa? Menghalangi jalannya jadi nggak kelihatan gitu sih Pak. Benar, menghalangi jalan dan menghalangi lubangnya. Gitu, betul. Ya kan? Iya, nah, betul. makanya kalau kita pasang di versi Tinkercad itu masangnya harus agak jauh-jauh dikit. Agak jauh dikit. Ya misalnya kalau di sini tuh saya nggak mau terlalu deket ya, nanti nyusahin rakyat gitu kalau mau lihat susah. Jadi saya mau naruhnya misalkan di sebelah kiri deh misalnya. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya. Ini kan R3 ya? Iya. Ini kan otomatis kalau di kapasitor ini udah jalur 1 nih, ini terminal 2. Sekarang saya mau tanya. Ini kalau kabelnya ke kiri atau ke kanan sama aja nggak kira-kira? Maksudnya Pak? Nih, saya tanya. Ini kalau jumpernya saya sambungin ke kiri atau ke kanan, kira-kira sama aja nggak sifatnya? Sama. Kenapa sama? Kan tadi kalau ini kan nggak ada kutubnya Pak. Ya, betul. Ya, karena nggak ada kutubnya. Kalau ada kutubnya nggak bisa sembarangan. Kita harus tahu, ini sumbernya dari positif berarti harus positif. Kalau ini negatif harus negatif gitu. Ya nggak? Oke, berarti ini saya izin pasang dulu ya. Ini, nah ya kan, ini nggak kelihatan nih lubang sebelahnya, nggak kelihatan kan? Ya nggak apa-apa. Berarti lubangnya mau nggak mau yang bawah. Ini kita misalnya mau pakai yang kita ke atas dulu, set, kita ke atas lagi dikit, nah sini, tuh. Oke. Nah ini ada kaki yang ke kapasitor satu lagi. Pertanyaan saya, kira-kira kaki yang sebelahnya mau taruh mana? Ke groundnya Pak.
Ground, berarti ke arah mana? Ke atas yang minus. Yang minus yang ini ya. Iya, Berarti langsung kasih warna hitam. hitam. Ini udah langsung hitam udah set ini. Karena ini udah satu node dengan ground. Ini tuh udah satu node dengan ground, udah masuk jalur ground. Berarti nanti yang di sini tuh adalah jalur hitam. Oke, ngerti? Oke, siap. Oke, kita baru saja menyelesaikan jalur yang R3. 3. R3 kita udah nyambungin 1, 2, 3, 4. Baru 4 kaki ya. Habis 4 kaki dari IC 555. Oke, selanjutnya Bu Rafa mau masukin apa lagi? Boleh ke C1 dulu nggak, Pak? Biar yang sebelah kanan selesai semua gitu. Apa sih? C1. C1. Oh, ini. Oke, C1. Pertanyaan saya, C1 tuh kakinya nyambungnya dari mana ke mana? C1 itu ke kon tuh apa ya? Aduh, sorry. Kon tuh kontrol ya? Kontrol Kontrol, mana sih? voltage. Kontrol voltage sama ke ground. Ya, oke, bagus. Kontrol voltage dan ke ground. Oke, sekarang kita cari dulu kontrol voltage ada di mana, saudara-saudara? Ini dia. Oke. Ini kelihatan? Ya. Oke, ini saya izin langsung sini aja ya, karena udah ada. Boleh. Langsung ke sini berarti. Betul? Nah, ke sini. Nah, inilah alasannya kenapa jumpernya jangan langsung didempetin ke sini. Biar kelihatan kiri kanannya. Siap. Nah, sekarang kita sambungin. Berarti karena ini udah dipasang ke apa namanya ini? Voltage. Ini harus ke atas. Control voltage. Ya. Berarti ini kita langsung sambungin ke ground. Langsung ke ground ya. Berarti langsung set langsung sini. Ya enggak? Oke, kita berarti sudah membuat jalur yang R3, reset, VCC, C2, C1 dan ini berdua. Iya. Oke, udah selesai. Selanjutnya mau kemana lagi kira-kira? Berarti R4 sama transistornya. Oke, berarti kita main R4 dan transistor ya. Oke, sekarang saya tanya, R4 nyambungnya dari mana ke mana? Nyambungnya ke kolektornya transistor ya, sama kolektor ke trigger. Ya, kolektor ke kakinya R4, satu lagi kaki R4 lainnya nyambung ke trigger gitu. Itu dari kolektor ke trigger. Ya. Oke, berarti kita sekarang lihat dulu di mana triggernya. Nah, ini trigger. Itu dia, ya. Triggernya udah ada. Nah, trigger ini sekarang kita sambungin resistor 4 ya. Oke, Ctrl C, Ctrl V. Nah, berhubung triggernya di sini. Nah, ini misalnya saya taruh sini ya, sini misalnya. Tenang, ini nggak bakal nyambung sama yang lain, nggak. Karena ini kan masih satu jalur ya. Nah, ini kita putar dulu. Tek. Nah, taruh bawah deh biar nggak bingung. Nah, ini kan trigger kan? Iya. Trigger. Nah, ini R4. Nah, berarti dari trigger ini kan ini satu jalur. Jadi dari trigger set ke sini, nanti dia nyambungnya ke titik yang ini nih. Oke. Nah, di sini baru kita pasang apa? Ini apa? Transistor. Ya, transistornya kaki yang mana? Transistor, sebentar, saya lupa Pak. Dia NPN atau PNP? Boleh. PNP atau NPN? Kelihatan dari NPN, Pak. Hah? NPN. Ya, NPN. Kenapa nggak PNP? Kalau dicari sih transistor BC547 itu tipenya NPN. Iya. Kalau PNP panahnya masuk. Mungkin bisa di googling nanti ya. Transistor PNP panahnya di emitter masuk atau kebalik, saya lupa. Yang penting panahnya masuk bukan keluar. Oke. Ya, itu FYI aja ya. Nanti googling sendiri lah pokoknya. Oke, kita lanjut pakai transistor ya. Transistor, karena ini dia menampilkan NPN nama PNP, berarti kita pakai NPN ya. Iya. Nah, NPN. Nah, sekarang kita taruh sembarang dulu dah misalnya. Sip. Ini kita lihat dulu kolektor, basis, emitter. Nah, ini pemasangannya udah benar apa belum gitu? Belum Pak, itu kan dia nyambungnya ke emitter. Ya, bagus. Belum ya, ini karena baru nyambung ke emitter. Nah, ini kita drag ke sini aja tuh. Tenang, ini kakinya nggak nyambung sama yang ground, nggak. Iya. Oke, berarti ini kita cross check dulu. Ini apa namanya, trigger nyambung ke resistor ini, resistor 4, ya nggak?
Nah, ini kaki selanjutnya adalah ke Kolektor. udah nyambung ya. Oke. Lihat dulu biar nggak bingung. Resistor 4 nyambungnya ke kolektor. Udah bener ya? Oke. Ya, bingung nggak? Kira-kira bingung nggak? Saya tuh sempat salah sangka gitu loh, Pak. Jadi saya kira misalnya mau kan R4 sama kolektor itu kan seri ya. Seri iya. Saya tuh sempat salah sangka berarti harusnya kaki kolektor itu tuh di satu kaki yang sama dengan si resistornya gitu kalau di breadboard. Oh, maksudnya kaki yang mana tuh? Eh, Yang misalnya kolektor ini gitu. iya, jadi di breadboard itu kaki kolektor Nah. ada di lubang yang sama dengan kaki resistor gitu. Enggak, jangan lubang yang sama. Itu merusak breadboard jadinya. Oh, jadi itu paham. Iya, masa satu lubang 2 kaki. Iya. Yang penting satu jalur. Oke. Satu jalur aja, jangan satu lubang. Satu lubang mah rusak. Oke. Oke ya. Kayak ngerti ya. Sip. Nah, udah berarti kolektor, basis, emitor. Oke, selanjutnya mau ngapain lagi? Berarti emiternya ke ground juga. Yes, emitor ke ground. Langsung aja ya, emitor ke ground. Iya. Emitor ke ground berarti langsung saya buat jalur. Misalnya begini, misalnya aja ya. Bingung nggak kamu ngeliat jalurnya kira-kira? Enggak. Nah, oke. Ya, makanya jangan terlalu keluar bahaya. Betul. Oke, nice. Lanjut, apalagi? Kan udah disambungin ke ground katanya. Iya. Dan yang disambung ke ground apa? Apa, Pak? Yang disambung ke ground apa? Emitter. Emitter ya, oke. Iya, emitter ya, benar. Oke, lanjut, benar. apalagi? Kemudian base-nya ke fototransistor. Oke, kita main basis dulu ya. Oke, ini namanya fototransistor, tapi kalau di sini bukan fototransistor namanya, atau mungkin developernya ketukar kali ya. Ini dia pakai yang ini kalau nggak salah. Iya. Light sensor, yang nggak apa-apa lah, yang penting komponennya sama gitu. Oke, kita taruh misal di sini, ya biar nggak bingung. Nah, makanya sengaja agak jauh-jauhan tuh biar kelihatan jalurnya aja, ya. Oke, sekarang kita sambungin. Ini ada kolektor, ada emitor. Sekarang emitor fototransistornya disambung kemana? Ke base-nya transistor. Ya, base-nya ya. Ini kita ganti warnanya, jangan warna biru lagi, kita ganti warna, maunya warna apa coba? Warna pink gitu, Pak. Oh ya, pink, waduh lucu banget udah pink. Oke, nggak apa-apa, serah orang, bebas. Orang yang punya warna bebas, yang penting jangan pelangi, ya nggak boleh. Nggak boleh pelangi, wah, ajaran sesat itu nggak boleh. Tapi pelangi kan warna indah, Pak, cuma disalah-artikan aja. Iya, indah, coba karena orang ono udah menjat pelangi sebagai itu ya, jadinya kita jelek, jadi ya, emang wah parah sih emang. Ya, tapi kita harus mengakui pelangi itu ciptaan Tuhan itu sangat indah ya. Oke, betul. Oke, lanjut. Tadi emitor ya. Iya. Sambung ke base, ya nggak? Base, tek. Nah, gitu. Oke. Oke ya, nih kita lihat. Base sambung ke emitor. Oke, bagus. Selanjutnya apa lagi? Kemudian yang satunya lagi kaki fototransistornya ke R2. Nah, ke R2. Nah, berhubung dia udah di sini, ini mau nggak mau karena transistornya jauh banget, mau nggak mau kita ya nyebrangnya jauh juga, nggak apa-apa lah ya. Ini kan satu jalur, mau nggak mau nyebrangnya jauh nih, pindah benua jadinya tuh. Set. Nah, itu. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Udah ngerti. Berarti ini kita baru saja menyelesaikan jalur R2. Ya, jalur R2 kita sudah selesaiin. R2 udah, R3 udah. Nah, yang R4 itu udah dia. Udah ya? R4 udah. Nah, udah. Kira-kira yang belum apa? Oh, karena R1 mau LED 2-nya nggak usah, berarti langsung aja itu saat LS1-nya diubah jadi buzzer. Nah, langsung ini berarti. Ini ya. Oke, waktunya memainkan buzzer. Nah, buzzer karena kita nggak mau naruhnya di terau ke sini, ini bisa merusak pemandangan orang. Nanti kalau disuruh jelasin sama dosennya bingung lagi. Kita taruhnya agak jauh berarti. Buzzer, ya buzzer. Nah, lihat buzzer segede apa tuh? Iya betul. Gede banget ya. Iya. Karena kalau ditaruh sini jelek. Nah, mau nggak mau ketutupan. Nah, sekarang
kalau misalnya mau taruh sini boleh, tapi harus begini. Cuma pemandangannya Oke. jelek gak kira-kira? Iya, Pak. Jelek ya, jelek. Mau nggak mau begini, ya udah. Resikonya adalah harus pindah ke sini aja ya, kiri sini nih. Nah, sini deh misalnya. Oke. Nah, kalau jumper, Pak, jumper kejauhan ya biarin aja. Yang penting kan jumpernya nggak beli ya. Mm-mm. Kalau jumpernya beli mau beda lagi kan. Kalau jumpernya habis harus diakal-akalin jadinya. Nah, ini kan Mm-mm. karena simulator jadi nggak mempengaruhi beli jumper apa enggak gitu. Oke, Betul. sekarang kita langsung main. Sekarang saya mau tanya, kaki apa yang tersambung ke buzzer? Berarti ke outnya IC Ah, sama ke ground. ya ke ground ya ini ya. Ini langsung ground. Ini berarti ground semua. Oke, sekarang saya mau tanya, yang positif kemana, yang negatif kemana? Ayo. Yang positif ke outnya IC, yang Yes. negatifnya ke ground. Betul. Ya, positifnya ke IC out. apa namanya? Out ya. Iya. Ke out ini ya. Oke, Betul. berarti dari out ini kita ke positif. Oke, kita buat jalur lagi, jangan pink. Kita ganti warna purple. Jangan turquoise boleh juga. Oke. Oke ya. Nah, ini kan positif di sini kan. Oke. Nah, jalur di sini set. Nah, ini misalnya di sini set. Jalur set. Sini. Nah, lihat kelihatan. Oke. Ini out satu jalur. Ini kita ambil dari jalur yang kabel turquoise ini set nyambung ke lulusnya buzzer. Buzzer. Oke. Paham nggak kira-kira nih? Paham, Pak. Paham. Oke, nice ya. Maaf ini buzzernya saya naikin dulu. Ini biar kelihatan lebih enak. Nah, begini. Nah, berikutnya yang negatifnya kemana? Ke ground. Ground ya. Ground ganti lagi warna hitam. Nah, di sini misalin jangan dulu set ini. Nah, ini. Oke, kelihatan nggak kira-kira? Kelihatan, Pak. Nah, dari out masuk ke positif buzzer, ya nggak? Terus negatifnya jalurnya ke sini set di jumper set Negatif. Oke. Kelihatan? Kelihatan. Oke, kan kelihatan, makanya masangnya jangan terlalu dempet-dempet, nanti bingung orang. Betul. Nah, betul. Nah, sekarang apa yang belum kira-kira? Apa udah semua? Ada enggak, sebentar, Pak. Nah, coba kita lihat dulu. Saya cek dulu sebentar. Udah sih, Pak. Udah yakin? Udah bukan? Yakin? Ada yang kurang apa ya? Lihat dulu. Buzzer udah. Apakah saya yakin? Yang ground IC udah belum ya tadi? Udah ya? Udah belum? Coba balik lagi ke Oke, kita ini, lihat. Pak. Yang mana groundnya? Groundnya IC. Ah. Oh, belum. Nah, iya. Groundnya belum kan? Nah, makanya jangan udah aja. Belum kan? Oh iya bener belum. Belum kan? Oh, nyambungnya kemana? Belum ada. Harusnya ke groundnya baterai juga. Langsung ground baterai berarti ya. Oke, Iya, berarti kita ambil jalur sebelah sini berarti. Salah. Itu bukan ground, Pak. Bener Bukan. Ini ground, maaf. Bener. Nah, ini kan. Iya. Nah, ini jalur set. Nah, ini terus kita nyebrang dikit. Ya bentuk dikit nggak ngaruh lah, yang penting ujung-ujungnya nyambungnya bener lah pokoknya ya. Oke. Kan ada kelihatan nyambungan. Oke, set. Nah, ground udah nih. Udah kan? Oke. Nah, sekarang kita coba cek dulu. Kira-kira udah bener belum? Nah, Bu Rafa coba lihat gambar sirkuitnya sendiri sambil ngelihat ini. Oke, Udah apa bentar. belum? Atau ada yang salah apa enggak gitu. Bentar, Sebelum saya kita cek ya, nyalain. Oke. Nah, di cross check dulu. Nah, Buzzernya pertama buzzer ke IC yang out, terus Ya, buzzernya lihat dulu. juga ke ground, terus
itu IC-nya, VCC-nya power ke plus baterai, terus Iya. resetnya juga ke plus baterai ya Pak? Yes, resetnya ke plus baterai ya, reset. Iya. Reset mana tadi reset? Ini ya, set. Nah, Plus baterai udah, discharge ke R3, threshold juga ke R3, yes. kemudian triggernya ke R4, trigger, mana dari trigger? Mana triggernya? Ini Lewat set. trigger itu Set. Nah, di sini. R4 ya oke. Iya. Kemudian kontrolnya ke C1. Oke. Di C1 ini kakinya di sini ya. Ya. Kemudian groundnya sendiri, groundnya IC ke groundnya baterai. Ya. Terus Itu baru IC-nya doang, yang lainnya ya. gimana? Sekarang R3 udah kan tadi ke IC, sekarang R3 ke C2. Ya, R3 ke set. C2. Oke. Kemudian sebentar Pak. Yes. Udah. Lanjut dulu. R4 tadi udah ke trigger, R4 ke kolektor. Kolektors. R4 ini ya. Ya, R4 ke kolektor oke. Terus emitternya ke ground, emitter transistornya ke ground. Ground ini emitter set. Nah, Terus base-nya ke fototransistor. yes. Base oke udah. Di kaki emitor ya, bener nggak nih kaki Emitter, iya. emitor? Bener Iya. ya. Betul. Nah, Base-nya fototransistor ke R2. kolektor. Kolektornya Iya, ke dia nggak punya R2. basis. Dia Ya ke R2. dua set. Terus Nah. R2-nya sendiri langsung ke plus Plus ya, baterai. plus baterai. Ya. Iya. Udah sih Pak, bener Pak. Sama buzzer. Udah, buzzernya udah bener belum? Udah. Udah, oke, udah semua. Oke, sekarang kita akan memperlihatkan bagaimana bunyinya. Oke, moment of truth. Bunyinya itu adalah kalau bener ya, kalau salah kita Iya. coba cek lagi ya. Oke. Oke, kita simulasikan ya. Kita waktunya kita hitung dulu, hitung mundur. 3, 2, 1. Bunyinya adalah ya begitu bunyinya. Cuma Ada kedip bunyinya doang. nggak, Pak? Iya, ulang. Oh, di saya nggak ada bunyinya, soalnya. Nggak ada. Bentar dulu. Ini udah di share sound belum ya? Takutnya belum di share sound gitu. Nah, ya di setting dulu. Takutnya belum di share sound. Ntar dulu. Ya. Tadi coba stop share dulu. Karena siapa tahu ini belum di share sound soalnya. Iya. Ya, kita coba share dulu, share ulang. Share sound dulu ya. Share sound, share. Nah, coba dengar nggak suaranya nih ya? Dengar nggak? Ulang. Belum juga, Pak. Belum. Emang suaranya tuh agak halus. Oh. Halus tek doang. Kalau diganti fototransistornya ngaruh nggak, Pak? Kalau fototransistor kayaknya enggak deh. Nah, coba ntar. Itu bisa diubah-ubah tapi kan ya fototransistornya. Ya, kalau fototransistor mah nggak bisa diubah-ubah. Boleh coba dikit deh, Pak. Sorry. Oke, coba ya. Bukan. Ini Bagi si kan patient udah tidak cahaya nih. Ini kayaknya nggak ada ngaruh. Ada bener. Ada kan? Iya, ada bener. Oh, iya. Ulang. Oh, oke. Kedengeran nggak? Kedengeran, Pak. Oh, jadi gara-gara fototransistornya ya. Iya, benar. Iya, jadi karena cahayanya semakin tinggi intensitasnya, jadi bunyinya kedengeran kan? Iya. Besok-besok Oke. beli dah ya, beli kita bikin. Oh. Kira-kira jadi nggak tuh barang gitu? Iya, benar. Work berarti ya alat-alatnya ya. Benar. Berarti berhasil, Pak. Wih, luar biasa. Mantap. Oke, berarti sukses ya. Keren. Kontennya Bang Pandora sih, insya Allah gak bakal gagal. Langsung sekali jalan langsung berhasil ya, Pak. Iya, oke, tapi jangan udahan dulu. Kita masih mau melanjutkan hiburan selanjutnya ya, biar Bu Rafa mungkin atau teman-teman yang lain mungkin ada yang tahu dan nggak tahu gitu ya. Pak Pando, mungkin saya mau share screen sebentar, boleh Pak? Oh, boleh.
Oh, Saya mau cari- nunjukin yang punya saya kemarin itu. Kalau saya sekarang udah paham gitu kan, Eh, tahu banget apa salah-salahnya saya sehingga saya itu nggak nongol gitu. Oke, Mungkin bisa kita tolong coba gitu. perlihatkan. Coba ya, Pak. Ya, Saya jadi kayak, oh ternyata salahnya tuh ini gitu. Sebentar, Pak. iya benar. Ya udah, mangga. Coba kita lihat. Lihat, Pak. Nah, ini dia. Salahnya Gak apa-apa. sangat banyak sekali. Ya, nggak apa-apa. Ini Ini jadi sebenarnya zoom. belum saya benerin sih Pak, tapi Oke. saya sebelum banget tadi saya tahu tipsnya kalau mau buat itu kan jangan langsung ditarik garis gini gitu ya. Nggak bisa. Saya kan saya di sini bikinnya tuh semuanya ketutupan gitu loh Pak garisnya, jadi saya Nah. nggak tahu ini yang mana. Cakep. Itulah mengapa Anda keinget saya bagus juga ya. Saya gini, aduh, Pada kepikiran dia manggilnya Bang Pandu gitu. Waduh, emang agak lain. Emang orang kayak saya gitu. Nggak apa-apa, bagus. Tapi kira-kira pencerahannya ada nggak? tercerahkan banget. Wah, Terus saya tahu macam perlu tapi ngumpul. dipraktekin ke teman-temannya bisa ya. Iya, nggak perlu Nah. kumpul semua gitu di satu tempat gitu kan. Maksudnya ya breadboard ini kan luas, maksudnya bisa Iya, ditarik bisa ke diutak-atik mana aja. kemana-mana. Iya. Dan tadi juga kata Bang Pandu kan bilang jumpernya kan ini simulator bukan beli, jadi kan bisa unlimited Bisa di banyak gitu ya unlimited, Pak jadi ya. ya bisa disesuaikan mau agak jauh, ya jumpernya juga panjangnya juga bebas. Iya, Beda betul, kalau betul. yang asli kan nggak cukup beli dong. Nah, terus saya juga ada lagi kesalahan saya yang saya tahu tuh kenapa saya bisa salah gitu. Eh, Dari ini sih saya ngasih warna kabel nih juga suka-suka gitu kan, tadi kalau Pak Fando kan warnanya oke emang merah positif Merah, gitu, hitam, hitam naruhnya negatif di gitu. sini naruhnya di Iya, nah terus garis. Itu buat mempermudah aja ya. iya, tapi karena konsistensi tadi yang Pak Fando bikin tuh jadi kelihatan gitu. Oke, kalau misalnya ke IC ini pakai kabel warna apa gitu kan. Kalau saya kan ini ada Iya. yang pakai transistor warna pink, ke baterai juga warna pink. Iya, ya suka-suka orang ya. Cuma Sebenarnya terserah bingung ya. juga sih sebenarnya jadi tambah itu. Itu sih Pak. Oh, Iya. oke, siap. Nah, sama ini jangan ditaruh sini ya IC-nya. Iya, ini yang penting kakinya jangan taruh sama. situ. Kalau taruh situ Iya, kaki atas Pak. bawah nyambung, makanya nggak bisa. Betul. Ya. Sama juga kalau misalnya kayak gini nggak sih Pak? Apa? Misalnya kemarin tuh saya sempat salah tapi udah dibenerin teman saya gitu. Nah, saya gini nih, tapi tuh saya rotate gitu. Ya Kan boleh, nyambung, body rotate boleh. Tapi ini bukan jadi satu kaki semua emitter base. Iya, tuh connector-nya. satu kaki semua jadinya. Kalau begitu. Dia satu jalur semua berarti. Iya, Oh, kecuali saya paham, naruh. paham. Iya, benar. Kecuali kalau naruhnya di catu daya itu nggak nyambung. Oke. Sip. Nah, Ada lagi sih Pak sebenarnya. Apa Saya lagi mau ya? share dulu. Kemarin tuh juga ada lagi sirkuit lain gitu kan, tapi saya rasa sih udah bener dan bantu juga gitu kemarin sama temen kan. Tapi pas disimulate Pak, itu salah satu kapasitornya meledak nah iya. katanya. Meledak Oh kapasitornya. bukan transistor deh, sebentar. Saya cek dulu Ya, ya. kapasitor kan biasanya kalau meledak iya. itu ada gambar boomnya itu ya. Iya, bukan ini nggak, bukan kapasitor. Iya, Apa gambar namanya? ada efek gambar bomnya, bom siapa ya? Ini Meledak Pak, lah iya pokoknya. meledak. Saya pakai termistor di sini, TMP. Ini Oh, termistor, TMP, temperatur, ya. iya, temperatur sensor. Nah, ini sih udah saya coba. Maksudnya kan kabelnya juga lebih kelihatan jelas lah, meskipun masih Ya. salahnya adalah nggak belok gitu kayak Pak ya, masih lurus, kelihatannya lurus gini. Tapi seenggaknya agak jauh-jauh gitu. Tapi pas di simulation dia meledak gitu, karena katanya sih voltage-nya lebih besar gitu dibanding, padahal harusnya maksimum cuma 5,5 gitu. Ya Nah, itu iya juga jelas lah kalau begitu. belum tahu gitu apa salahnya gitu, Iya apakah benar. Makanya apa yang gitu. makanya transistor yang kayak begini itu memang buat dipakainya buat baterai jam doang. Oh. Ya cuma baterai jam yang cuma nyampe 4,5 gitu. Kan Kalau misalnya ini saya ubah gitu, berarti kira-kira bisa nggak Pak baterainya? ubah apanya? Ubah besaran baterainya. Ya kalau diubah bisa aja. Bisa jadi ya Pak ya, coba. Bisa jadi kan kayak gini. Kalau Coba 1,5 ganti yang masih kecil meledak atau gitu. enggak? Ganti yang kecil coba. Yang paling kecil 1,5 sih ya. Ya 1,5 sebenarnya 1,5 cuman kan ada A2 ada A3 kan. Ya Oh, tapi ini terserah yang, orangnya. ini yang A2 coba deh, saya pakai yang A2 dulu gitu. A2 berarti 1,5 aja gitu. Oke, coba Iya, pasang. misalnya ini.
ini juga kebalik warnanya, tapi ya udahlah Pak ya. Udah, ya yang penting ini warna nggak penting, yang penting tutupnya bener, udah itu aja. Oh iya sih, nggak meledak Pak. Nah iya. Nyala nggak ini ya? Itu 9 volt dicekokinnya ke transistor kayak begini ya meledak. Kan Iya. kalau mungkin kamu lihat di pasaran toko listrik itu transistornya kan ada agak gedean yang ada lubangnya gitu-gitu kan. Nah itu ya kan mempengaruhi, makanya ada yang namanya datasheet. Datasheet itu biar kita tahu, oh kalau mau tegangan segini ini nih yang dipakai, jangan sembarangan. Itu. Ketarik. Oke. Sebenarnya benar deh Pak, saya juga masih bingung tadi Bang Pandu gimana sih bikinnya supaya dia belok itu ininya kabelnya. Bang Belok. Pandu pakai mouse ya? Pakai mouse nggak? Pakai mouse bisa, pakai trackpad bisa. Maksudnya diklik apa supaya dia Nih bisa gini, belok? coba ulang dulu. ini Coba nih, saya mau- undo dulu ya. Nah Oke. gini, klik dulu titiknya, Ya. pindah kursor ke tengah, klik lagi. Oh iya deh. Nah, Oh benar-benar. gampang kan? Oh iya deh. Harus di tengah-tengah berarti ya Pak ya? Ya terserah juga, mau miring nggak apa-apa juga, nggak Bisa harus aja tengah. Yang penting itu tengah, biar lubangnya kelihatan, itu doang kalau bagi saya. Yes, biar lubangnya kelihatan. Bukan nggak boleh boleh miring, boleh. Yang penting lubangnya kelihatan gitu. Oke, sip. Wih, mantap banget. Mantap Sumpah ya. saya tercerahkan Pak, serius. Iya. Ya Allah, makasih banyak Pak. Asik. Oke, makasih kembali deh. Ada Mungkin pertanyaan Bang lagi? Pandu mau share screen lagi? Saya Iya, matiin dulu share terakhir screen aja ya. terakhir nih buat hiburan aja ya. Oke, Karena sebentar Pak. udah ini, nah sekarang coba kita mau lihat dulu saya screen yang agak unik. Nah, ini sekedar FYI aja, tambahan biar menghibur aja ya. Jadi ini tuh ada hal baru. Bukan hal baru sih sebenarnya, kalau kita ada belajar tuh udah tahu sebenarnya. Sekarang kita mau nyoba untuk menggantikan baterai dengan panel surya. Oke. Nah, ini panel kita ganti, ini kita delete. Lalu ya, ada delete dulu ini. Bukan delete, ini nggak bisa di Ctrl C, harus delete. Nah, oke. Ini kita ganti solar cell. Ada nih. Nah, ini dia. Solar cell ini karena kita pakainya 9 volt ya, coba. Nah, ini buat nyemulasiin doang. Ini kita sambungin, jangan lupa jangan sampai salah. Ini negatif ke negatif sini, yang positifnya ke sini. Kita coba ya. Ini malah merahnya ke bawah juga karena lupa. Ya, oke. Nah ini harusnya udah nyambung. Kita coba dulu. Ini mainnya di sini ya. Wah, kedengeran. Kedengeran kan? Iya. Iya, ternyata memang benar. Kalau ada intensitas cahaya yang lewat sini tuh bunyi gitu ya. Oke. Nah, ini pun juga kalau pakai solar cell juga sama, bisa diatur cahayanya. Nah, coba kita turunin dulu biar voltage turun ceritanya. Set. Ya kan kalau dari turun kan voltage turun juga harusnya. Nah, Oke. bunyinya yang kayaknya sama tuh. Iya nggak? Atau nggak ada? Oh, masih ada Pak. Oke. Tapi mungkin agak-agak sedikit melemah karena voltage ya mungkin ya. Karena ini mempengaruhinya bisa di voltage ya, resistornya atau dari sininya juga. Ya itu aja sih kali ini. Iya, keren. Ada pertanyaan terkait ini semua? Nggak ada, jelas? Sudah jelas banget sih Pak, bener-bener jelas tercerahkan gitu. Ya serius, maksudnya saya bener-bener tercerahkan dan tahu salahnya, tahu tips-tipsnya apa yang perlu dilakukan. Tadi juga awalnya saya mikir oke, kerjain dari kiri dulu gitu, tapi awalnya dari baterai kan dengan Pak Pandu kan analogikan dengan face gitu ya. Iya betul. Apapun rangkaiannya dimulai dari baterai, bukan komponen dari kiri apa kanan tengah, enggak. Baterai dulu, karena kamu harus menjalankan logika arus listrik. Ya dong, ngebayangin. Oh, dari positif baterai masuk cabang.
cabangnya kemana-mana ya analisa lah gitu. Oke, sip. Ada lagi pertanyaan? Mungkin itu dulu sih Pak. Dah keren banget, jelas banget. Wah, jelas Keren banget banget. lah ya, Iya. tercerahkan kan, bener ya tercerahkan Iya, ya. betul. Nah, nanti kita coba lihat lagi apakah ada rangkaian-rangkaian yang lebih aneh dari ini. Iya, kita pengen tahu. Mungkin ini sih Pak. Mungkin Pak Fando pernah nggak bersinggungan dengan Arduino? Nah, Arduino tuh belum pernah, ya dikit-dikit pernah sih, tapi ya kalau ahli banget mah belum. Tapi ya nanti kita coba simulasiin Arduino kayak gimana. Ya, Oke. mungkin ya, tapi kita lihat nanti dulu. Karena Siap. pernah nyentuh-nyentuh dikit, kalau nyentuh banget belum. Karena itu kan mainnya ada coding soalnya. Iya. Iya, ada codingnya juga, habis itu ada pin-pinnya juga, gitu. Itu Dan di juga Tinkercad juga ada kan ya Pak Arduino ya? ada Arduino ada. Mana nih Arduinonya? Ntar coba kita lihat. Arduino Uno R3 Nah, gitu kalau nggak salah. Iya, Arduino macam-macam. Hmm. Kalau di sini sebetulnya Arduino Uno R3, iya bener. Nah, ini misalnya, nah ini kan, Hmm. Nah kalau ini nanti kan harus ada code-nya dulu ini, kalau nggak salah. Iya. Harus dimasukin kode apa dulu yang kayak di Scratch kalau nggak salah deh. Oke. Ya, dah gitu aja ya, mungkin Sip. itu aja, tercerahkan banget ya. Banget Pak. Banget ya, banget Iya ya. banget, Aduh. bener-bener banget. Aduh, keren banget sih, serius. Mantap lah, berarti Mantap. nggak kecewa saya belajar dulu pakai software baru ini gitu. Wih, Mantap makasih ya. banget loh Pak Pando ya Iya, Allah. GG Gaming emang. Iya. GG Gaming emang. Padahal GG. ini kelihatannya sederhana aja kalau kita udah biasa melihat simulasi mah ya. Inilah yang penting logika membaca sirkuitnya jalan gitu. Siap. Oke. Ya, ada pertanyaan lagi nggak ada? Sudah cukup mungkin Pak. Oke, karena nggak ada, mungkin ya thank you buat Bu Rafa yang udah berdiskusi sama saya. Nanti kita lihat apakah ada keunikan-keunikan selanjutnya berhubungan dengan ini. Kita nggak Iya. tahu. Nanti kita bisa diskusi lagi di lain kesempatan. Oke. Iya. Oh ya, nanti sebelumnya ada yang mau saya sampaikan juga, tapi sampainya di WA aja, jangan di sini. Boleh. Ya, boleh ya. Iya, siap Pak. Karena Anda udah menyentuh konten saya, jadi ada mau yang saya sampaikan. Tapi nanti, Oh, boleh. iya nanti Bu Rafa ya lihat aja lah. Saya nggak maksud maksa sih sebenarnya. Oke. Ya, itu aja dari Ya, Pak. saya. Mungkin kalau Bu Rafa ada tambah lagi nggak ada, bener? Sudah cukup Pak. Nah, udah cukup ya. Oke, itu aja. Terima kasih karena udah membersamai. Ini aja. Terima kasih sekali lagi. Tetap semangat. Ya, semoga puasanya lancar, jaga kesehatan.